Puji nama Tuhan, Salam Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya? Saya berdoa semoga kita dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, sukacita kembali kita rasakan pada malam hari ini. Kita boleh bertemu, berjumpa kembali dalam ibadah persekutuan kita pada malam hari ini, ibadah Selasa. Saya yakin dan percaya segala aktivitas kita tidak membuat kita jenuh. Meskipun mungkin Bapak Ibu Saudara semua selama satu hari ini beraktivitas, tapi saya yakin dan percaya orang-orang akan diberkati ketika mencari wajah Tuhan. Yang percaya katakan amin Bapak Ibu Saudara. Untuk itu mari saya ajak kita tundukkan kepala kita di hadapan hadirat Tuhan. Kita mau bersatu, kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami Bapak. Lewat mujizat-Mu Tuhan yang boleh kami rasakan tanpa kami sadari, yaitu nafas kehidupan Tuhan yang masih Engkau percayakan dalam setiap pribadi kami Tuhan Yesus. Dalam satu hari lamanya Tuhan kami bekerja, beraktivitas Tuhan. Malam hari ini kami datang di kaki-Mu Tuhan. Kami mau datang berserah ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. Sebelum kami beristirahat Tuhan Yesus. Engkau berkata, marilah kepadaku yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu pada malam hari ini, datang di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah segala pujian penyembahan kami pada malam hari ini Tuhan, boleh berbau harum di hadapan hadirat-Mu. Oh Tuhan, selidikilah setiap pribadi kami Tuhan. Agar ketika kami menyembah, Engkau mendapati kami menyembah dalam roh dan kebenaran. Sebab itulah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita bermazmur bagi nama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu yang boleh kami rasakan sampai hari ini. Sepanjang hari Kau menolong kami, kasih setia-Mu Tuhan Engkau nyatakan dalam hidup ini. Terima kasih kasih Yesus. Ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku. Hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Suara-Mu tuntunku lewati api, Kaulah gelap, Kau ada bagiku. Sungguh Kau Bapakku dan sahabatku, ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi
kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik, nafasku memuliakan-Mu. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidup ini Tuhan, sepanjang hidupku Kau setia. sepanjang hidup ini Sepanjang hidupku Kau setia. Kau sangat baik, nafasku memuliakan-Mu. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Ku Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik, nafasku memuliakan-Mu. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Mari angkat penyembahan-Mu di hadapan hadirat Tuhan. Haleluya. Sepanjang hidupku Engkau baik. Sepanjang hidupku Tuhan Engkau setia. Biarlah nafasku memuliakan-Mu. Biarlah Kamu ini Tuhan hanya mau menyembah-Mu. Haleluya. Biarlah segala pujian hanya untuk-Mu. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Yesus. Haleluya. Buat apapun yang Engkau beri dalam hidup ini, biarlah kami menyembah-Mu Tuhan. Sebab hanya ini yang bisa kami balas di hadapan-Mu Yesus. Terimalah syukur kami, terimalah penyembahan kami. Terima kasih Yesus. Sebab kami tahu Tuhan Yesus, hanya dalam tangan-Mu Tuhan kami serahkan kehidupan kami ini Tuhan. Kami menaruh harapan kami hanya pada-Mu Tuhan Yesus. Kemenangan kami hanya ada di dalam janji-janji-Mu Tuhan. Engkaulah pemilik hidup kami Tuhan Yesus. Dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku.
ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janji-Mu. Engkaulah Tuhan pemilik hidupku. Dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku. Ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janji-Mu. Engkaulah Tuhan pemilik hidupku. Semua yang terjadi dalam hidupku, semuanya atas seizin diri-Mu. Semuanya indah dalam rencana-Mu. Sebab ku tahu Kau pemilik hidupku. Dengan iman kami Tuhan, malam hari ini kami datang dan kami berkata, dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku. Ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janji-Mu. Engkaulah Tuhan pemilik hidupku. Semua yang terjadi dalam hidupku, semuanya atas seizin diri-Mu. Semuanya indah dalam rencana-Mu. Sebab ku tahu Kau pemilik hidupku. Semua yang terjadi dalam hidupku, semuanya atas seizin diri-Mu. Semuanya indah dalam rencana-Mu. Sebab ku tahu Kau pemilik hidupku. Sebab ku tahu Kau pemilik hidupku. Sebab semua yang terjadi di dalam hidup kami, semuanya atas izin-Mu Tuhan. Kami berserah Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya padamu Yesus. Ku taruh hidup ini hanya padamu. Engkau yang Allah yang luar biasa. Engkau yang tak pernah tinggalkan kami. Terima kasih Yesus. Semua yang terjadi dalam hidupku, semuanya atas seizin diri-Mu. Semuanya indah dalam
rencanamu, sebab ku tahu Kau pemilik hidupku. Sebab kami tahu Tuhan hanya dalam tangan pengasihan-Mu, hanya dalam Engkau sajalah Tuhan Yesus kami anak-anak-Mu berharap. Terima kasih Tuhan Yesus. Bentuklah setiap hati kami Tuhan. Kerinduan kami hanya ini Tuhan Yesus, yaitu hanya meninggikan nama-Mu. Ubahlah hati kami Tuhan seperti hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan nama-Mu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalam-Mu. Ubah hatiku seperti hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Kerinduan kami Tuhan, kerinduanku tinggikan nama-Mu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalam-Mu. Ubah hatiku seperti hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Katakan sekali lagi, ubah hatiku. Ubah hatiku seperti hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan.
kepada hambanya saya persilakan. Mataku Seperti matamu, pancarkan kasih-Mu, ku mau jadi seperti-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Inilah kerinduan kami, Tuhan. Dan ini juga yang merupakan tujuan hidup kami. Kami ingin menjadi seperti-Mu, Tuhan. Dan bukan itu saja, Tuhan. Karena kami percaya Engkau sangat tertarik untuk mengembangkan karakter kami yang seperti-Mu, Tuhan. Ajar kami untuk terus belajar dan belajar untuk menjadi seperti Engkau, Tuhan. Sore ini Tuhan kami rindu belajar dari kebenaran firman-Mu. Biarlah hidup kami terus dibentuk Tuhan untuk lebih lagi dan lebih lagi menjadi seperti Engkau. Kami siap belajar Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Shalom. Sore ini saya diberikan satu tema yang berjudul Allah sangat tertarik untuk mengembangkan karakter yang kita miliki. Nah, karakter seperti apa tentunya? Bukan karakter kita yang jelek dikembangkan. Tapi karakter yang ingin Tuhan kembangkan dalam kehidupan setiap orang percaya adalah karakter yang serupa dengan Kristus. Karena kita diciptakan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Di dalam Roma 8 ayat 29 di sana dikatakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Itu terdapat di dalam Kolose 1 ayat yang ke-15. Kita diciptakan untuk menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Inilah tujuan hidup kita. Tuhan tidak ingin kita menjadi Dia, namun Dia ingin agar kita menjadi bersifat seperti Dia, yaitu Kristus. Yakni mengambil nilai-nilai sikap dan karakternya dengan cara menanggalkan manusia yang lama. Yang menemui kebinasaan oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Efesus 4 ayat 22 dan 23. Sasaran utama Tuhan bagi kehidupan kita bukanlah kenyamanan, melainkan pengembangan karakter, yaitu serupa dengan Yesus Kristus. Serupa dengan Yesus Kristus bukan berarti kehilangan kepribadian atau
menjadikan kita robot. Serupa dengan Kristus berarti merubah karakter kita, bukan kepribadian kita. Nah, jenis karakter apa yang perlu dikembangkan? Kita dapatkan karakter-karakter apa yang perlu kita kembangkan di dalam kehidupan kita. Yang pertama, seperti yang didapatkan di dalam ucapan bahagia Yesus Kristus di atas bukit ketika ia mengajar banyak orang. Yaitu terdapat di dalam Matius 5 ayat 1 sampai dengan 12. Nanti saudara baca apa yang terkandung dari ucapan bahagia dari Yesus. Yang menggambarkan sebuah karakter yang senantiasa harus kita kembangkan di dalam kehidupan kita. Karakter berikutnya yang perlu kita kembangkan di dalam kehidupan kita adalah buah-buah roh yang tidak terdapat di dalam Galatia 5 ayat 23 dan 25. Itu juga bagian dari karakter yang perlu dikembangkan. Nah, yang ketiga, ajaran tentang kasih yang terdapat di dalam 1 Korintus 13. Yang keempat, tulisan Petrus tentang karakteristik kehidupan yang efektif dan produktif yang terdapat di dalam 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 8. Itulah bentuk-bentuk karakter yang perlu kita kembangkan terus-menerus di dalam kehidupan kita. Dikatakan dikembangkan, bahwa itu berarti karakter tersebut tidak otomatis terjadi dalam hidup kita ketika kita mengenal Kristus. Tapi itulah berjalan dengan lambat, namun butuh proses sampai kita akhirnya menjadi serupa dengan Kristus. Nah, kesulitan dalam menyerupai Yesus Kristus terjadi karena kita terlalu mengandalkan kekuatan kita sendiri. Banyak orang gagal di dalam mengembangkan karakter menuju seperti karakter Kristus. Karena dalam mencapai semua itu mereka mengandalkan kekuatan sendiri. Nah, Alkitab mengajarkan atau mengatakan bahwa kita harus mengandalkan kekuatan Roh Kudus. Karena hanya Roh Kuduslah yang mampu membuat perubahan-perubahan yang ingin Tuhan buat dalam kehidupan kita. Bukan dengan kekuatan kita sendiri. Yesus Kristus bekerja bukan hanya melalui manifestasi yang ajaib atau emosi yang kuat, tapi lebih banyak bekerja dalam kehidupan kita dengan cara-cara yang tenang, tak terduga, dan seringkali tidak kita sadari atau kita rasakan. Itulah cara kerja Roh Kudus di dalam kehidupan kita, di dalam membentuk kita menuju keserupaan dengan Kristus. Nah, keserupaan dengan Yesus Kristus tidak dihasilkan melalui tindakan peniruan. Sekali lagi, keserupaan dengan Yesus Kristus tidak dihasilkan melalui tindak peniruan, tetapi melalui penempatan dan menjadikan Roh Kudus yang berkuasa atas kita, atas hidup kita, atas diri kita, sehingga kita dapat memilih untuk melakukan hal yang benar dan dalam berbagai situasi dan keadaan.
Sehingga kita memiliki kuasanya, yaitu kuasa Roh Kudus, kasih dan iman serta hikmat untuk melakukannya. Jadi apa yang perlu kita lakukan sekarang? Di dalam kita bisa dapat mengembangkan karakter Kristus yang kita ingin capai di dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita harus bekerja sama dengan pekerjaan Roh Kudus. This is yang paling utama. Tanpa kerjasama kita dengan Roh Kudus, kita tidak akan pernah sampai dengan keserupaan dengan Kristus. Ketaatan adalah kunci untuk membuka kuasa Tuhan. Bertindaklah dahulu, jangan menunggu sampai kuat atau sampai kita yakin kita bisa melakukannya. Kita harus berani melangkah untuk mengembangkan karakter Kristus di dalam kehidupan kita. Bergeraklah di dalam kelemahan, dalam melakukan tindakan yang benar. Inilah cara kita bekerja sama dengan Roh Kudus, sehingga karakter kita bisa berkembang dan dikembangkan bersama dengan Roh Kudus. Efesus 4 ayat 22 sampai 23 dikatakan atau menjelaskan tanggung jawab kita untuk menjadi serupa dengan Kristus. Pertama, kita harus memutuskan cara-cara lama dalam kita bertindak. Kita tidak lagi sama seperti sebelum kita belajar untuk menjadi serupa dengan Kristus. Kita menggunakan akal pikiran kita di dalam kita memutuskan cara-cara atau memutuskan untuk bertindak. Yang kedua, kita harus merubah pola pikir kita. Pola pikir yang seturut dan searah dengan pikiran Roh Kudus. Yang ketiga, kita harus mengenakan karakter Kristus dengan mengembangkan kebiasaan yang baru ya dan saleh. Karena karakter adalah kumpulan dari kebiasaan kita. Dengan kebiasaan yang kita lakukan yang sudah dirubahkan oleh Roh Kudus, itu kalau dikumpulkan akan membentuk karakter kita menjadi serupa dengan Kristus. Yang kedua, Tuhan menggunakan firman-Nya. Tuhan menggunakan orang-orang di sekitar kita dan keadaan-keadaan di sekitar kita untuk membentuk kita. Nah, firman Tuhan memberikan kebenaran untuk kita bertumbuh. Sedang dalam Tuhan atau sedang saudara-saudara kita dalam Tuhan memberikan dukungan untuk bertumbuh dan keadaan-keadaan sekitar kita memberikan lingkungan, memberikan ruang untuk kita bertumbuh. Jika ketiga faktor itu kita lakukan, maka kita akan menjadi serupa dengan Kristus. Kedewasaan rohani tidak bisa dicari atau dijalani sendirian dalam keadaan terisolasi. Namun kita harus berada di sekeliling orang-orang lain ya, dan berhubungan dengan mereka. Nah, kedewasaan rohani juga yang sejati adalah belajar mengasihi seperti Yesus. Sehingga tetap terhubung
dengan orang lain. Nah, pokok utama kekristenan adalah mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Yang terakhir, yang ketiga, bagaimana kita bisa mengembangkan karakter Kristus di dalam kehidupan kita. Kita harus menjadi seperti Yesus Kristus adalah proses pertumbuhan yang lama dan bahkan butuh waktu yang lambat, tidak instan. Ya. Kedewasaan rohani bukan instan dan otomatis saat kita mengenal Kristus, tetapi progresif yang bertahap dan yang berlangsung sepanjang masa hidup kita. Kita adalah sebuah karya yang sedang berjalan. Karya apapun yang belum selesai berkaitan dengan karakter kita akan Tuhan selesaikan pada waktunya sendiri. Tuhan lebih tertarik membangun karakter kita dibandingkan karir kita. Karir dan pekerjaan kita akan menjadi kehendak Tuhan ketika kita melakukannya dengan sikap melakukannya seperti untuk Kristus. Tuhan jauh lebih tertarik dengan karakter kita dibandingkan karir tadi. Ya. Kita harus membuat keputusan yang melawan budaya untuk fokus pada soal menjadi serupa dengan Kristus. Yesus Kristus sudah mati bagi kita, bukan supaya kita dapat menjalani kehidupan kita dengan enak dan tenang. Nah, tujuannya jauh lebih besar dan lebih dalam dari hanya sekedar kita hidup tenang dan senang, ya, dan enak. Tuhan ingin tujuannya yang utama. Dia mati di atas kayu salib adalah Tuhan ingin kita menjadi serupa dengan dirinya sendiri. Nah, inilah hak istimewa yang terbesar dari kita. Tanggung jawab langsung kita dan tujuan akhir hidup kita, yaitu serupa dengan Kristus. Oleh karena itu, teruslah minta Roh Kudus untuk memampukan kita menjadi lebih serupa dengan Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Tujuan hidup kami ya Tuhan. Tujuan Engkau memilih kami. Bahkan tujuan dari kematian-Mu di atas kayu salib. Bukan hanya sekedar keselamatan kami. Tuhan merindukan supaya kami menjadi serupa dengan Engkau. Memiliki karakter seperti Engkau. Memiliki hati seperti Engkau. Memiliki pikiran seperti Engkau Tuhan. Itulah tujuannya ya Tuhan. Dari semua dalam kehidupan kami. Dan tujuan dari Engkau memanggil kami. Tujuan dari Engkau menebus kami. Supaya kami boleh mengembangkan semuanya itu. Dan sehingga dengan demikian ya Tuhan. Kami boleh menjadi berkat, menjadi alat untuk menyebarkan kasih-Mu kepada orang-orang lain. Ajar kami mengerti Tuhan, Engkau mati bukan supaya kami hidup tenang, hidup senang. Memang itu adalah salah satu bagiannya. Tapi lebih dari itu Tuhan, Engkau memiliki suatu tujuan yang indah di dalam setiap kehidupan kami. Supaya kami menjadi serupa dengan Engkau. Kami akan terus belajar Kau untuk menjadi seperti Engkau. Kami bahkan mungkin tidak mampu.
Tapi Engkau telah menjanjikan penolong, yaitu Roh Kudus-Mu Tuhan, yang akan memampukan kami berbuat sesuatu, merubah hidup kami menjadi serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan untuk sore ini. Biarlah sore ini ya Tuhan menjadi titik kembalinya kami ke dalam rencana indah-Mu di dalam kehidupan kami, untuk menjadikan kami serupa dengan Engkau. Amin. Puji nama Tuhan, kita telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah kita tidak saja mendengar, tapi kita merenungkan dan bahkan kita boleh melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan bersyafaat bersama-sama kepada Tuhan. Sebelum itu kita angkat satu pujian. Ku percaya janji-Mu ajaib. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Bapak Ibu Saudara percaya ketika kita berdoa, kita berserah, ada sesuatu terjadi. Haleluya. Sebelum kita berdoa syafaat, Bapak Ibu Saudara, pastikan saudara-saudara saat ini mengikuti, saat ini juga terlibat di dalam mendukung doa-doa syafaat ya. Ayat firman Tuhan yang kita akan baca sebelum kita berdoa. Ayo yuk kita sama-sama baca ayat ini ya. Jadi bukan saya saja, tapi Bapak Ibu Saudara baca dan imani. Matius pasal 7 ayat 7 ya. Ayo 1, 2, 3. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Baik, kita mau melakukan firman Tuhan di dalam doa, kita datang kepadanya. Haleluya. Yuk kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur, terima kasih kalau saat ini kami menikmati hadirat Tuhan. Bahkan Engkau sudah berbicara bagi kami bahwa kami harus memiliki karakter seperti Yesus. Karena tujuan kami ada dalam dunia ini, kami dibentuk, diuji di dalam kehidupan ini supaya kami memiliki karakter Kristus. Terima kasih untuk firman Tuhan. Dan saat ini ya Tuhan, kalau sebentar kami akan berdoa, kiranya Tuhan layakkan kami, kuduskan kami semua. Sehingga kami percaya ketika kami meminta kepada Tuhan, kami mencari dan kami mengetok pintu surga, maka Tuhan mendengar. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk saat ini dan kami diberikan kesempatan untuk berdoa. Kami berdoa untuk rapat kerja dari GBI Petamburan. Tuhan, hamba-hambamu, semua koordinator pelayanan yang ada di GBI Petamburan, mulai dari gembala kami, ibu gembala, semua koordinator pelayanan. Biar kiranya Tuhan Engkau memberikan kami hikmat, Engkau memberikan kami kekuatan, sehingga ketika kami menyusun program-program ini ya Tuhan,
Engkau memberkati rapat kerja kami yang akan kami adakan dalam bulan ini. Biar kiranya semuanya berjalan dengan baik. Ada kesehatan, ada kerjasama, saling mendukung, saling mengingatkan, saling menopang di antara bidang-bidang pelayanan yang ada di gereja Bethel Petamburan ini. Biar kiranya Tuhan Engkau memberkati rapat kerja kami mulai dari awal sampai akhirnya. Sekali lagi hamba berdoa untuk setiap kopel, ketua-ketua kategorial agar diberikan hikmat visi misi yang tajam di tahun 2023 ini. Bukan sekedar kami untuk melakukan rapat kerja dan begitu saja berlalu, tetapi ada sesuatu yang baru, terobosan yang baru di dalam setiap program yang ujungnya semua adalah untuk kemuliaan Tuhan, dan ada banyak jiwa dipulihkan, banyak jiwa dimenangkan, banyak jiwa melihat kemuliaan Tuhan terjadi di tahun ini. Kami mohon ya Tuhan Yesus, biar kiranya Roh Kudus ajar kami untuk mencari kehendak-Mu lebih daripada keinginan, ambisi kami dalam nama Yesus. Biar kemuliaan Tuhan memenuhi kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajar kami untuk selalu turut kehendak-Mu, bukan kehendak kami. Agenda-Mu bukan agenda kami Tuhan. Mampukan kami semua, sehingga semua yang kami lakukan Tuhan dimuliakan, Tuhan disenangkan. Dan kami melihat kemuliaan Tuhan terjadi. Di dalam setiap program ada mujizat Tuhan, ada kuasa Tuhan yang menjangkau banyak jiwa. Kami hidup seperti Kristus dan kami dipersiapkan untuk kemuliaan di surga yang kekal. Terima kasih Tuhan, inilah doa-doa kami kepadamu. Kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa mengubah segala sesuatu. Kami bersyukur ya Tuhan kalau pada malam hari ini kami boleh berkesempatan untuk berdoa di hadapan Tuhan. Doa yang mengubah segala sesuatunya yang dilakukan oleh Engkau sendiri ya Tuhan. Pada kesempatan malam hari ini kami berdoa ya Tuhan untuk bangsa Indonesia. Kiranya Tuhan melindungi bangsa Indonesia ini dari segala macam bencana alam yang ada Tuhan, yang terjadi. Mereka yang terdampak, Tuhan mari Kau berikan perlindungan, Kau berikan mereka Tuhan pemulihan, dan Kau berikan kepada mereka Tuhan kesejahteraan atas segala sesuatu yang terjadi. Tuhan pakai para dokter, para tenaga-tenaga medis untuk menolong mereka, dan pemerintahan setempat dan pusat untuk memperhatikan kehidupan mereka yang terdampak oleh bencana ya Tuhan. Bencana apapun yang ada di Indonesia ini, kiranya Tuhan sendiri yang melindungi bangsa dan negara kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk keamanan dan kedamaian bangsa Indonesia. Kiranya terus terjaga oleh tangan kuasa-Mu saja. Mari Tuhan Kau berikan ya Tuhan. Ada musuh-musuh yang dari dalam, bahkan dari luar Tuhan. Mari Tuhan oleh kekuatan tangan-Mu saja yang menopang negeri kami ini. Melindungi bangsa kami ini. Melindungi negara kami ini dari serangan apapun yang datangnya dari dalam dan luar Tuhan. Musuh-musuh itu Tuhan halokan. Biarlah kesejahteraan atas negeri Indonesia ini terjadi oleh karena kuasa Tuhan saja. Tuhan, kami juga berdoa untuk Presiden Indonesia ini, bahwa Presiden Jokowi ya Tuhan dan beserta jajarannya. Kiranya oleh mereka di dalam pemerintahan ini Tuhan,
mereka berikan hikmat daripada Tuhan, kekuatan dari Tuhan untuk memimpin negeri kami ini Tuhan, untuk memerintah negeri kami ini. Melalui mereka Tuhan berikan kesejahteraan, melalui mereka berikan hikmat untuk menolong rakyat kami, negeri kami, pemerintahan di tempat ini Tuhan, di negara Indonesia ini. Kepada Engkau ya Tuhan, Kau berikan ya Tuhan hikmat di dalam mengambil keputusan yang bijaksana. Mari ya Tuhan, Kau sendiri yang meletakkan hikmat itu datangnya daripada Engkau kepada mereka. Seluruh jajarannya, pemerintahannya, Tuhan berkati. Bapa, kami serahkan pemerintahan negara Indonesia ini di bawah kendali daripada Presiden dan jajarannya. Kepada Engkau kami mengharapkan ya Tuhan kesejahteraan daripada-Mu. Itu sebabnya Tuhan, hanya kepada Engkau saja kami berdoa. Dan doa kami boleh terjadi karena kuasa Tuhan. Di dalam nama-Mu ya Tuhan kami berdoa. Bapa Surgawi, pada kesempatan malam hari ini kami juga akan memberikan persembahan syukur kami, persembahan yang kami berikan ya Tuhan untuk memperlebar kerajaan-Mu Tuhan. Khususnya di gereja kami ini Tuhan. Mari Tuhan berkati tangan-tangan yang memberikannya. Mari ya Tuhan Engkau memberkati mereka semuanya. Besar ataupun kecil, Tuhan perhitungkan itu semua. Di dalam nama-Mu ya Tuhan kami berdoa dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan memberikan persembahan kita. Selamat memberi, Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Terima kasih untuk persembahannya, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan, kita telah berada dalam akhir ibadah kita pada malam hari ini. Sebelum kita menerima berkat Tuhan, kita mari satu hati kita mau lakukan Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami ucapkan padamu Tuhan, bahwa pada malam ini kami boleh menaikkan doa-doa kami dan kami boleh mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dan biarlah kami boleh selalu menjadi pelaku firman-Mu, bukan hanya pendengar saja.
Kami percaya juga bahwa doa-doa yang kami naikkan, Tuhan mendengarnya dan Tuhan akan menjawab seruan doa kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan menutup ibadah ini. Kami percayakan hidup kami dalam tangan-Mu dan malam ini kami bisa beristirahat dengan baik karena Tuhan mengirimkan malaikat-malaikat menjagai kami. Terima kasih karena itu sekarang saudara-saudaraku, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang terimalah dengan sukacita anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih yang melimpah dari Allah Bapa di sorga, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai dan menolong hidup kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat malam. Sampai berjumpa Selasa yang akan datang. Shalom.